Kakak berharap semua dalam keadaan sehat, dalam situasi apapun yang sedang kita alami saat ini, kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang diberkati, kali ini Kakak Rosa akan berbagi cerita buat adik-adik. Kiranya adik-adik dapat memberikan waktu mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Ya, bawa Alkitabnya. Kemudian mari kita berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur bahwa Tuhan yang telah jaga dan pelihara kehidupan kami semua. Di hari ini kami hendak mendengar cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang berperkara, sehingga cerita yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami telah siap mendengar cerita firman-Mu. Amin. Iya. Oke, adik-adik yang diberkati, cerita Kak Rosa kali ini kakak beri tema menepati janji. Ya, siapa yang pernah mendapat janji, menerima janji dari seseorang? Bisa jadi janji dari mama dan papa atau dari saudaranya. Kalau janji itu tidak ditepati, perasaan adik-adik bagaimana? Ayo, ada yang kecewa, iya, pasti sedih ya, karena janji tidak ditepati. Nah, tetapi kalau adik-adik pernah tidak ada yang buat janji dan janji itu ditepati atau tidak? Misalnya janji sama orang tua, oke mama, nanti saya tidur siang. Nah, kalau janji tidak ditepati, orang tua senang atau tidak? Pastinya marah, karena sudah janji kenapa tidak ditepati. Nah, cerita Kak Rosa kali ini menceritakan ada bangsa Israel sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir bersama dengan Bapak Musa. Bapak Musa membawa mereka keluar, mereka akan menuju ke tanah Kanaan. Perjalanan yang sangat panjang, dan tentu perjalanan panjang pasti banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam perjalanan. Salah satu masalah yang mereka hadapi diantaranya mereka harus berperang. Di dalam perjalanan mereka berhadapan dengan bangsa dari Raja Arab. Mereka berhadapan dengan Raja Arab. Pasukan Raja Arab dengan bangsa Israel berperang. Adik-adik, di dalam peperangan itu hasilnya bangsa Israel ternyata mengalami kekalahan. Kekalahan itu tentu membuat mereka menjadi kecewa. Waduh, kami kalah. Apa yang harus kami lakukan? Adik-adik, dalam kondisi kala itu, bangsa Israel berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka ditawan oleh Raja Arab. Ada yang tahu apa itu ditawan? Ditawan itu ditangkap, ditahan. Nah, itu ditawan. Sewaktu mereka ditawan oleh Raja Arab, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, berikan kami kemenangan. Jika kami menang melawan bangsa ini, kami akan melakukan semua perintah Tuhan. Nah, itulah doa mereka. Mereka berjanji dalam doa. Janji harus ditepati kan? Nah, waktu mereka berdoa, Tuhan mengabulkan doa mereka. Dan mereka berperanglah melawan Raja Arab. Dan mereka mendapatkan kemenangan, adik-adik. Mereka ternyata menang. Wih, luar biasa. Tentu mereka sangat bersuka cita karena mereka telah berhasil menang. Nah, karena mereka telah
mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke tanah Kanaan tujuannya. Nah, di dalam perjalanan ternyata ada lagi masalah. Mereka mulai mengeluh. Mereka bilang, "Musa, kenapa bawa kami keluar dari Mesir? Kami capek jalan jauh begini. Kami tidak dapat makanan yang enak-enak. Masa kami cuma makan roti itu saja tidak enak?" Mereka mengeluh. Mereka lupa kalau mereka punya janji. Mereka tidak mengucap syukur lagi. Akhirnya Tuhan mendengar bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut. Tiba muncul di sekitar mereka ular-ular. Ular-ular itu menggigit bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang terkena gigitan ular mati. Kemudian sebagian yang masih hidup, mereka teringat dan mereka datang kepada Bapak Musa. "Bapak Musa, Bapak Musa, berdoa kepada Tuhan supaya jangan sampai ular-ular ini menggigit kami semua di sini. Kami menyesal karena kami tidak mengucap syukur. Kami telah berdosa dan melawan Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan mengampuni dosa kami." Adik-adik, Bapak Musa akhirnya berdoa dan menyampaikan apa yang bangsa Israel rasakan, penyesalan. Kemudian mereka minta ampun. Kemudian Tuhan perintahkan buat Bapak Musa membuat ular dari tembaga yang ditaruh pada tiang, supaya setiap bangsa Israel yang terkena gigitan ular diperintahkan untuk melihat ular itu dan mereka tidak akan mati. Nah, Bapak Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Musa menyiapkan semuanya sehingga sewaktu bangsa Israel yang digigit oleh ular, dia akan memandang kepada tiang yang dimana ada ular tembaga itu, dia tidak akan mati. Begitulah yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel. Nah, cerita tadi adik-adik, kalau adik-adik buka dari Alkitab, cari Perjanjian Lama, buka kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-21, mulai dari ayat 1 hingga pada ayat yang ke-9. Itulah pembacaan kita. Peperangan dekat Horma dan ular tembaga. Cerita yang tadi Kakak Rosa sampaikan kiranya bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita semua, baik adik-adik dan juga kakak. Kalau punya janji harus ditepati. Dan kita harus seperti Bapak Musa yang mengikuti perintah Tuhan. Jangan suka melawan seperti bangsa Israel. Tuhan sudah mengasihi mereka, menjaga mereka, mereka lupa mengucap syukur. Bahkan sewaktu mereka butuh Tuhan, mereka berdoa, mereka berjanji lewat doa, tetapi apa yang terjadi? Mereka lupa bahwa mereka memiliki janji. Nah, itu bukan contoh yang baik. Kita harus belajar saat kita memiliki janji, kita harus bisa menepati janji kita tersebut. Ya, selama adik-adik di rumah, tetaplah menjadi anak yang baik, dengan papa dan mama, menjaga kesehatan, kemudian jaga kebersihan supaya tetap sehat, karena kesehatan adalah anugerah. Jangan lupa mengucap syukur apapun kondisi kita, baik lagi sehat ataupun lagi tidak fit, kita tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ya, demikian cerita yang bisa Kakak Rosa bagikan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu.